Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nova Indriani dengan NIM 2530105005. Di sini saya akan membahas tentang tasrif istilahi, khususnya mengenai fi'il sulasi mujarrad, fi'il rubi' mujarrad, dan fi'il sulasi mazid. Nah, di sini terdapat 6 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama dimulai dari pengertian tasrif istilahi, kemudian fi'il sulasi mujarrad, fi'il rubi' mujarrad, perbedaan antara keduanya, lalu fi'il sulasi mazid, dan yang terakhir kita akan melihat langsung contoh tasrifnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu tasrif. Tasrif ini secara bahasa artinya secara bahasa berasal dari kata at-taghyir yang berarti perubahan. Dalam ilmu shorof, tasrif ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu tasrif istilahi atau ilmu yang membahas perubahan bentuk kata atau sigot dari satu bentuk ke bentuk lainnya secara sistematis mengikuti pola atau wazan tertentu untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Yang kedua adalah tasrif lugawi, yaitu perubahan kata yang disesuaikan berdasarkan dhamir atau kata ganti seperti perbedaan antara kata untuk dia laki-laki, dia perempuan, mereka, dan seterusnya. Nah, lalu mengapa sih tasrif ini penting untuk dipelajari? Yang pertama adalah untuk memahami perubahan makna kata. Perlu diketahui bahwa dari satu akar kata saja bisa lahir berbagai bentuk kata dengan makna yang berbeda. Misalnya dari alif, ain, lam, mim, itu bisa menghasilkan alima yang artinya mengetahui, alimu orang yang alim, ilmu artinya ilmu, ma'lum artinya sesuatu yang diketahui. Bayangkan kalau kita tidak menguasai tasrif, kita bisa salah membedakan mana pelaku, mana yang dikenai perbuatan, dan ini sangat krusial terutama ketika membaca Al-Quran dan hadis. Satu kata saja bisa salah dipahami, maknanya bisa bergeser jadi jauh. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fi'il sulasi mujarrad. Sulasi artinya 3, dan mujarrad artinya murni atau tanpa tambahan. Jadi, fi'il sulasi mujarrad ini adalah kata kerja yang tersusun dari 3 huruf asli tanpa ada huruf tambahan sama sekali. Pola dasarnya adalah fa'ala yang terdiri dari 3 huruf, yaitu fa, ain, lam. Ketiga huruf inilah yang disebut dengan huruf akar. Fi'il jenis ini merupakan pondasi dari ilmu shorof. Hampir semua kosakata Arab dapat dilacak kembali ke bentuk 3 huruf ini. Jadi, penting sekali untuk dikuasai. Adapun ciri-ciri fi'il sulasi mujarrad adalah yang pertama, terdiri dari 3 huruf asli tanpa huruf tambahan apapun. Yang kedua, memiliki 6 bab atau pola. Di setiap babnya memiliki pola perubahan yang berbeda dan perbedaannya terletak pada harokat huruf tengah yang kita kenal dengan istilah ain fi'il. Yang ketiga, itu bisa bersifat muta'addi, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek, seperti memukul. Nah, memukul ini memukul siapa? Atau lazim, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Dan yang keempat, yaitu fi'il madinya selalu berharokat fathah di bagian akhir, yang menjadikannya sebagai bentuk dasar dalam tasrif istilahi. Selanjutnya, yang perlu kita hafalkan yaitu ada 6 bab fi'il sulasi mujarrad.
Yang perbedaan antar babnya itu terletak pada harokat ain fi'il di fi'il madi dan mudhari'nya. Contohnya yaitu nasara yansuru, yang pola awalnya yaitu fa'ala yaf'alu, artinya menolong. Yang kedua ada doroba yadribu, pola awalnya fa'ala yaf'alu. Yang ketiga ada fataha yaftahu, ya polanya dari fa'ala yaf'alu. Yang keempat ada fariha yafrahu, polanya dari fa'ila yaf'alu. Kemudian yang kelima ada karuma yakrumu dari fa'ala yaf'alu, dan yang terakhir ada hasiba yahsibu dari fa'ila yaf'ilu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah perubahan harokat di mudhari'nya. Ada yang menjadi dhamma, ada yang menjadi kasroh, ada juga yang fathah. Nah, kalau sudah hafal contohnya, pola ini akan terasa lebih mudah dikenali. Nah, selanjutnya di slide ini kita bisa melihat bahwa contoh tasrif istilahi dari bab ketiga, yaitu kata fataha yang berarti telah membuka. Dari satu kata ini saja bisa lahir banyak bentuk. Ada fi'il mudhari, yaftahu, ada masdar, fathan, ada isim fa'il, fatihu, yang berarti yang membuka, isim maf'ul, maftuhu, yang berarti yang dibuka, hingga isim alat, miftahu, yang artinya kunci. Menarik sekali bukan? Kata kunci yang kita kenal itu sebetulnya lahir dari kata kerja membuka. Inilah salah satu keindahan dari bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita beralih ke fi'il rubi' mujarrad. Jika tadi 3 huruf, maka fi'il rubi' mujarrad ini tersusun dari 4 huruf asli tanpa tambahan. Rubi' sendiri berasal dari kata arba'ah yang artinya 4. Yang membedakan dari fi'il rubi' mujarrad dan sulasi mujarrad ini adalah hanya memiliki satu bab saja, yaitu fa'alala yafa'lilu. Alasannya karena hurufnya yang sudah lebih banyak membuat kata ini secara fonetis lebih berat sehingga tidak memungkinkan banyak variasi harokat. Contoh yang cukup dikenal adalah zalzala, kata yang dipakai dalam nama surat yaitu surat Al-Zalzalah di Al-Quran yang artinya menggoncangkan. Nah, di sini terdapat contoh dari tasrif fi'il rubi' mujarrad, yaitu kata dahroja yang berarti menggelindingkan. Sistem tasrifnya ini sama dengan yang sebelumnya, ada madi', mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Hanya saja bentuknya menyesuaikan karena huruf dasarnya ada 4. Nah, setelah memahami keduanya, mari kita bandingkan perbedaannya ya. Fi'il sulasi mujarrad ini jauh lebih produktif dan dominan dalam bahasa Arab. Ia menjadi dasar pembentukan berbagai kata turunan dan lebih sering dijumpai dalam Al-Quran maupun bahasa Arab sehari-hari. Sementara fi'il rubi' mujarrad memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah. Penggunaannya lebih terbatas dan biasanya dipakai untuk makna-makna yang lebih spesifik. Sulasi ini seperti kata kerja umum yang sering kita temui, sedangkan rubi'ah itu lebih ke kata kerja khusus untuk konsep atau situasi tertentu. Nah, kalau dilihat dari sisi polanya, rubi'ah mujarrad ini memiliki 6 pola dengan variasi harokat di huruf tengah. Sedangkan
yang sudah kita bahas sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita bahas di sebelumnya. Sedangkan rubi'ah mujarrad ini hanya memiliki satu pola tetap, yaitu fa'alala yufa'alilu. Keterbatasan ini yang membuat rubi'ah tidak sefleksibel sulisa dalam proses pembentukan katanya. Baik, sekarang kita masuk ke materi terakhir yang sekaligus paling banyak polanya, yaitu fi'il tsulats majid. Kalau mujarrad itu murni tanpa tambahan, kalau majid artinya ada penambahan huruf. Huruf dasarnya tetap 3, namun kemudian ditambahkan 1, 2, atau 3 huruf ekstra sehingga total hurufnya menjadi 4, 5, atau bahkan bisa sampai 6. Dan yang paling penting yaitu setiap penambahan huruf itu menghasilkan makna baru yang lebih spesifik. Jadi bukan sekedar perubahan bentuknya saja. Nah, yang pertama adalah mazid bin harfin wahid, yaitu ditambah 1 huruf menjadi 4 huruf totalnya. Terdapat 3 pola, yaitu akroma dari af'ala polanya, yang kemudian ada katsiro yang pola awalnya dari fa'ila, dan qatala dari wazan atau polanya yaitu fa'ala. Jadi, penambahan hurufnya bukan asal-asalan, masing-masing itu membawa faedah makna yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada mazid bin harfaini atau ditambah 2 huruf. Ya, ini menjadi 5 huruf. Ada 5 pola dalam kelompok ini. Pola yang pertama ada tafa'ila, contohnya takatsiro, yang artinya menjadi hancur. Pola yang kedua ada tafa'ala, contohnya taqatala, yang artinya saling membunuh. Yang ketiga ada infa'ala, contohnya ada inkasaro, yang artinya menjadi pecah. Yang keempat ada ifta'ala, contohnya ijtama'a, artinya berkumpul. Dan yang terakhir ada if'ala, contohnya ada ihmarro, yang artinya menjadi merah. Nah, kalau diperhatikan, pola-pola ini sangat sering muncul di Al-Quran. Misalnya ijtama'a. Nah, yang terakhir yaitu ada mazid bin salasati al-huruf, yaitu yang ditambahkan 3 huruf menjadi 6 huruf. Ada 4 pola. Yang pertama yaitu istaf'ala, contohnya istaghfaro, artinya meminta ampunan. Pola yang kedua ada if'ala, contohnya ikhsyawusana, yang artinya menjadi kasar sekali. Dan yang ketiga ada if'ala, contohnya ihmarro, artinya menjadi sangat merah. Dan yang terakhir ada if'awala, contohnya ijlawada, yang artinya berjalan cepat. Nah, pola istaf'ala adalah yang paling sering ditemui. Faedah utamanya adalah makna meminta sesuatu seperti istighfar, isti'anah, yakni meminta pertolongan, dan isti'adah atau meminta perlindungan, semuanya dari pola yang sama. Nah, di slide terakhir ini kita dapat lihat contoh tasrif dari fi'il sulasi majid secara lengkap sebagai gambaran bagaimana pola-pola yang telah kita bahas tadi diterapkan dalam tasrif istilahi.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tasrif istilah ini. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang baik, khususnya tentang fi'il sulasi mujarrad, rubi' mujarrad, dan sulasi majid. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.